Oke. Halo Medica Commerce, selamat datang di Medcast, Medicacom Podcast. Ruang diskusi inspiratif yang menghadirkan tokoh-tokoh hebat untuk membahas isu-isu terkini yang relevan dengan keadaan saat ini. Saya Hasna Rahmawadani dan hari ini saya merasa terhormat karena telah hadir bersama kita Bapak Juniko BP Siahaan, SE anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat datang Bapak. Selamat datang, terima kasih. Ya Bapak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami di sini. Bapak, bagaimana kesibukannya akhir-akhir ini di DPR mungkin ataupun di kehidupan Bapak akhir-akhir? Kehidupan di kantor seperti Iya. biasa penuh dengan rapat, kan begitu kan. Kami ini memang tugasnya melakukan rapat-rapat untuk memperjuangkan aspirasi yang masuk, ya kan. Ada advokasi-advokasi yang Iya. diharapkan bisa kami laksanakan. Oke. Apalagi kalau kita bicara-bicara masuk ke tahun-tahun persiapan anggaran, itu biasanya penuh dengan rapat-rapat Oke, berdasarkan berarti anggaran-anggaran yang memang akan cocok buat program-program yang sekarang sedang dibutuhkan masyarakat. Oke, betul sekali Bapak. Oke Bapak, saat ini kita hidup di era yang semuanya serba digital. Bahkan dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita terus terhubung dengan internet. Namun di balik kemudahan itu ada beberapa ancaman yang seperti contohnya itu kebocoran data, kemudian ada penipuan online, peretasan akun, hingga penyalahgunaan dari identitas digital itu sendiri. Sebagai generasi muda yang aktif di media sosial, kami seringkali tidak sadar bahwa hal-hal tersebut tuh ada beberapa yang harus kita tuh jaga gitu, privasi maupun datanya. Bahkan setiap lokasi yang kita aktifkan bisa menjadi celah dan ancaman privasi. Menurut Bapak, seberapa serius sebenarnya ancaman digital ini bagi masyarakat yang ada di Indonesia ini? Gitu Bapak. Pertanyaannya panjang ya. Iya. Jadi gini, bukan hanya dari bangun tidur jadi ketidur lagi ya. Iya. Bahkan kalau anak sekarang tidur pun Masih terhubung. masih sleep call ya. Ya kan? Oh, iya, betul. Ada kan? Ada Kalau zaman saya beberapa. zaman kami dulu nggak ada tuh sleep call ya. Teleponan sampai tidur sampai nggak ada. Emang Gen Z ini emang luar biasa ya. Jadi Iya, dia betul benar-benar banget. memanfaatkan dunia digital tuh sampai ke yang paling dalam gitu ya. Dulu paling jauh kita mendengarkan lagu dari kiriman kaset dari seseorang kepada kita di saat kita mau tidur ya Iya, kan gitu iya, kan. betul. Kalau sekarang harus ada wajahnya di sebelah kita gitu ya, gitu ya. Sleep call itu. Sleep call itu ya, itu luar Iya, biasa. Saya nggak tahu itu apa itu dampak baik apa Baik dampak apa? buruk ya. Iya, betul. Tapi artinya memang Gen Z ini adalah salah satu contoh, Gen Alpha juga, bahwa dunia digital ini sudah masuk sampai 24 jam dalam kehidupan kita manusia kan, udah Betul gitu sekali, ya ya. Bapak. Kemana kita nengok pasti ada urusan digital di sana. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sebagian besar kita merasa terbantu ya gitu. Iya, banyak Semuanya yang lebih terbantu. mudah. Di sisi lain saya banyak juga ada kekhawatiran juga. Lama-lama kita jadi seperti terlalu dimudahkan, Ya, betul, sehingga Pak. kita belum jadi bangsa yang cukup besar dengan apa yang sudah kita kerjakan. Sekarang kita harus merangkak kembali. Nah jadi dunia digital ini kan sebenarnya penemuan yang baik, Ya, kan betul. gitu. Cuman masalahnya di kita nih di bangsa ini kita nih ada banyak kekurangan. Di antaranya kita ini nggak terbiasa melakukan riset. Ya, Bapak. Kan orang itu kan harus belajar membaca. Setelah membaca dia menganalisa. Setelah menganalisa dia baru bisa melakukan penelitian, baru dia membuat inovasi. Ya, Sementara kemampuan membaca kita di Indonesia juga sebenarnya cukup rendah ya. Iya. Literasi ya. literasinya. Literasi masih rendah. Hasna bisa kebayang nggak? Dengan 280 juta penduduk Indonesia, berapa buku yang dibaca orang Indonesia dalam 1 tahun? Mungkin nggak sampai ratusan ya Bapak. 1 buku per orang. Oh, Rata-ratanya. oh rata-ratanya. Makanya jangan kaget ya. Membaca buku ya, membaca Iya, buku iya, ya. betul. Jadi orang Indonesia itu rata-ratanya hanya membaca 1, sekian buku per hari. Di rata-rata ya. Mungkin Iya. ada yang banyak ya, Iya, yang senang mungkin. baca. Tapi dengan literasi, kebiasaan membaca. Jadi kalau kebiasaan membacanya saja rendah, gimana tadi mau melakukan analisa? Betul. Kemudian bagaimana mau melakukan penelitian? Kan gitu Iya, kan langkah benar-benar. awalnya saja sudah rendah. Sudah rendah Makanya kita harus membiasakan itu.
Belum kita membiasakan kebiasaan membaca, sekarang berubah. Langsung Budayanya pindah ke singkat, iya, ke digital. digital. Di zaman saya, zaman orang tua kamu, di zaman para dosen-dosen guru-guru di sini, Iya, dulu ada contoh majalah lah, saya sebut majalahnya majalah Tempo. iya, Majalah Tempo itu dulu salah satu majalah yang juga memang karena dicari karena investigatifnya. iya. Jadi kalau misalnya ada cerita mengenai skandal MBG misalnya gitu, contoh Betul. misalnya ya, Iya, contohnya. itu di dalam akan ada 4 halaman. 4 halaman yang 1, 2, 3, 4. iya, Itu untuk isu utama. Isu sampingnya, misalnya harga barang-barang naik karena MBG misalnya, iya, itu ada 2 lembar. Ada lagi, jadi ada sekitar 1 isu utama dan 2 isu samping. Jadi ada sekitar 8 lembar dengan tulisan kecil-kecil yang kami baca untuk mendalami sebuah info-info terkini isu. mungkin dan Oke. isu, ya. Kalau sekarang gimana kalau kata Hasna? Kalau sekarang kita tentang isu-isu itu pasti nyarinya tuh langsung tuh ke media Oke, sosial, kan. berapa banyak? Berapa banyak infonya mungkin banyak kita kalau misalnya di Banyaknya segimana coba saya mau tanya Hasna. Coba Hasna coba. Kamu bacanya di mana? Saya mau nanya. kalau aku seringnya tuh di Instagram. Instagram. Mungkin, ya. Instagram ada tulisan panjang nggak? Enggak, paling 1 paragraf 2 1 paragraf. Ya, betul banget. Bayangkan nggak? Kami Iya. baca 8 halaman, Iya, kecil-kecil, mungkin ada lebih dari 80 sampai 100 paragraf. iya, Generasi sekarang bacanya 1 paragraf. 1 paragraf. Bayangkan nggak? Iya, Kami mau belajar, kita baru negara ini baru mau belajar membaca dan kemudian mengevaluasi gitu ya, menganalisa. Tiba-tiba dirubah dengan dunia digital itu sekarang dari 80 tinggal 1 paragraf. Kebayang nggak bagaimana kita mau generasi ini mau menganalisa dan kemudian memberikan inovasi. membuat inovasi. Iya. Jadi itu yang membuat saya khawatir. Di sisi lain semuanya terlalu mudah. Tetapi masih ada sisi negatifnya. mungkin. Kita Ya. akhirnya jadi terlena, kan gitu kan? Keenakan. Itu yang saya paling khawatir, keenakan tadi. Iya, Itu yang anak-anak yang saya itu gimana ya? Terus saya juga mau masuk ke situ juga nggak terlalu ngerti. Itu gimana dong? Udah Iya, keburu betul. enak sekarang. Iya. Mau mesen tinggal mesen sekarang ya Iya, kan? tinggal klik aja. Tinggal langsung klik dapet. langsung dapat ya kan. Dulu nggak kebayang kita apa namanya kalau mau mesen makanan, mesen barang hanya tinggal klik. Klik. Kalau dulu pasti banyak banget tahapan yang harus kita Besoknya lewati. hujan lah, inilah, itulah banyak alasannya kan gitu Iya, untuk nggak betul. pergi gitu kan, untuk tidak mencoba sesuatu hal baru. Jadi memang generasi kita memang punya itu namanya generation gap. Iya, Dan kami juga punya gap untuk bicara ke ke Gen generasi. Z, Iya. ya, karena kami nggak terlalu paham dengan apa yang Gen Z nikmatin dan kemudian dulu kalau saya kan pernah jadi pembawa acara. Iya. Pembawa acara dulu ya harus proper gitu, ya kan? Ya. Harus bicaranya harus proper, suaranya harus selamat malam, kan gitu ya. Iya, betul. Kayak pembaca berita. Kalau sekarang Iya. enggak, bisa ngakak, ya kan? Awalah di beberapa podcast bisa ngerokok, ada yang bisa minum, bisa makan gitu kan? Iya, betul. Sesukanya kan gitu ya. Ada yang di tempat tidur gitu ya kan. Kalau dulu kan membawakan acara televisi studio. Suaranya ya kan proper, bajunya proper ya kan. Sekarang pakai kaos nggak pakai baju ya kan. Loh, ya kan Deddy Corbuzier Iya, bisa nggak pakai betul. baju tuh kalau Iya, jadi main acara kan gitu Iya. ya. Kalau dulu nggak mungkin tuh. Nggak Pasti ada tuh. harus. Kan gitu. Ya. Sesuatu hal yang berbeda ya Iya. kan. Beda generasi ini. Tapi bukan kami yang bukan Hasna yang banyak belajar. Kalau Hasna ini sudah tersaji di tempat Hasna. Kami yang Iya. harus banyak belajar. Hmm. Sehingga kami mengerti bagaimana memberikan guidance kepada generasi yang berikutnya. Nah, kembali ke pertanyaan kamu yang di awal, setelah ngomong panjang nih, Iya. bagaimana mengenai tadi Ancaman yang ada. Jadi, saya belum melihat pemerintah nih secara serius melihat ancaman dunia digital. Iya, betul. Hari ini begitu banyak tantangan kita dari mulai Kebocoran data mungkin. kalau kebocoran data mungkin lebih advance. Iya. Ya.
yang kita lihat hari ini adalah dari mulai pembiaran terhadap pornografi misalnya. Iya betul Bapak. Judol yang semakin tidak Terkendali terkendali ya. Kemudian pinjol, dampaknya sekarang juga sudah terlalu jauh ya kan. Kemudian sekarang yang paling baru dan paling marak adalah scamming. Betul. Penipuan. Sebenarnya online. basisnya kriminalitas sama aja kan, cuman digitalisasi tadi kan begitu kan. Iya, ini mah kejahatan lama ya, pornografi mah kejahatan lama gitu ya. Betul. Judi juga kejahatan lama. Orang tua saya pernah kena scam. Bukan pernah, dengan mudahnya. Dia pensiun. Iya, di betul. usia pensiun dapat surat kalau zaman dulu. Selamat Bapak memenangkan hadiah dispenser misalnya kan gitu ya kan. Ya, okay. Atau dulu dibilangnya sound system. Iya. Ya kan, saya nggak ngerti itu mereka dapat barang dari mana. Jadi kami datang ke sebuah mall. Dia ngotot sekali gitu. Ini saya dapat gratis katanya gitu. Saya udah tahu, udah curiga lah. Kan kita curiganya nggak ada yang gratis di dunia ini kan gitu. Jarang apalagi sekali. sound system. Iya. Yang nilainya mungkin 2 juta minimum. Kan gitu iya, kan. Betul. Kemungkinan saya pikir, aduh ini sound system apa yang dikasih nih, mereknya entah dari mana kan gitu. Tapi dia pasti mau scamming. Iya. Artinya kita mau entah mana duit dulu atau apa segala macam. Ya bapak saya sebagai pensiunan, dan saya nggak tahu itu satu tuh. Iya. Kebocoran data pribadi kan gitu kan. Iya betul, data Nah, pribadi. jadi emang saya minta, istilahnya ini penipu ini, saya minta data pensiunan. Ya dong, ya karena dia punya pensiun. Iya. Daya analisanya sudah rendah. Iya. Ya kan, dikasih barang gratis masih senang kan gitu kan. Iya betul. Kira-kira gitu. Iya. Jadi kenapa ke bapak saya, kenapa nggak ke saya? Oh iya betul. Iya kan? Iya, Di satu betul. rumah itu yang dapat cuma bapak saya. Berarti sudah ada kebocoran data tuh waktu itu kan. Iya, Jadi mereka sudah tahu kemana. Satu, kebocoran data. Yang kedua, scamming. Sebenarnya cara lama dipakai zaman baru. Iya. Jadi saya datang ke tempat itu. Toko beneran. Gitu loh. Toko beneran, barangnya ada. Tapi suratnya itu ya. Tapi barangnya pasti yang dikasih yang jelek. Iya betul. Dan dia scam. Dari sini Bapak baru bisa beli claim ini kalau beli yang ini. Jadi beli barang yang lain. Iya. Jadi yang ini murah, dia harus beli barang yang ini, duitnya dari situ. Jadi nggak ada ruginya. Jadi nggak boleh pulang bawa barang gratis. Kalau tidak beli ini, kan gitu. Iya, kalau sampai toko kan orang mau ngomong apalah ya seperti ini. Itulah kira-kira intinya scamming. Artinya gini, kalau menurut Hasna, ini kan kejahatan lama. Iya betul. Peran pemerintah di mana? Peran pemerintah misalnya di scamming. Iya, di scamming. Berarti lebih ke arah edukasi untuk masyarakat. Edukasinya, karena kan masyarakat juga sebagaimana yang Bapak tadi bicarakan, ada generasinya tuh nggak semua Gen Z kan. Gen Z mungkin sudah paham sedikitnya, tapi ada beberapa juga yang milenial dan sebagainya yang terkena dampak saat ini. Mungkin seperti itu, Bapak. Karena pasti sekarang ini bukan masalah literasi sekolah akademis saja. Iya, betul. Literasi digital juga ada. Analisa logik juga ada. Kalau misalnya kan ada anak kecil mungkin walaupun dia kecil sekolahnya belum tinggi, tapi karena dia logiknya jalan, dia pasti nanya, loh kok misalnya kok ayah dikasih makanan gratis, kasih gratis gitu, emang bapak ayah kerja apa misalnya kan gitu kan? Betul. Misalnya karena dia dilatih logiknya, anak kecil pun bisa tahu kenapa kok ada orang-orang ngasih barang tiba-tiba gratis gitu ya kan? Ya hal-hal seperti ini selain memang perlunya literasi digital atau apapun literasi atau sosialisasi, tapi memang peningkatan pendidikan logik kepada masyarakat yang itu juga nggak boleh berhenti gitu kan, karena setelah digital ntar ada lagi era apa lagi kan kita nggak tahu lagi namanya kan? Tapi yang perlu kita latih apa? Mungkin dari segi rasionalisasi, mungkin dari masyarakat itu sendiri. Ada pemikiran kritisnya. Ya kan? Nah jadi di sekolah-sekolah juga nggak hanya diajarkan teknis, tapi diajarkan anak-anak berpikir kritis. Iya. Selalu bertanya. Jadi tidak pernah puas dengan apa yang ada di depan dia. Jadi kalau sudah ada mic begini udah bagus, sudah mic oke ya gitu. Tapi nggak nanya. Apa bedanya mic yang ini dengan mic yang terakhir kita pakai?
Oke. Misalnya gitu kan. Iya, Jadi betul, betul. ada curiosity, rasa ingin Iya, tahu yang berlebih sehingga kita nggak pernah puas. Bukan iya, puas, jangan nggak puas dengan apa yang kita punya ya, tapi kita iya, nggak dengan puas dengan ilmu pengetahuan yang kita punya. betul. Bukannya kita tuh pengen nggak puas terus pengen makan satu piring, pengen dua piring, bukan pengen kaya lagi enggak. Iya. Tapi kita nggak pernah puas dengan apa yang kita ketahui. Bahwa yang kita ketahui ini belum final. Oh, oke. Segala sesuatu yang kita tahu belum final. Jadi kita terus bergerak. Eh, tapi juga harus dijagain ininya. Kalau enggak nanti kepo. Iya, betul, betul. Ya, jadi Iya, rasa ingin tahu itu jatuhnya jadi kepo, mengganggu iya. privasi orang lain, masuk ke hal-hal yang di luar dari Eh, batas yang sebenarnya perlu juga dijaga. iya, betul. Tapi yang perlu diasah ke anak-anak muda ini, ke generasi muda ini, bukan masalah teknis. Teknis belakangan. Mereka akan dapat sendiri kalau rasa ingin tahunya itu diganggu terus. Iya, betul. Gitu loh. Jadi Hasna tuh nggak pernah puas dengan hari ini. Misalnya sudah membawa acara, punya 10.000 follower, 2.000 follower, tapi kenapa sih 1 juta follower itu dia bisa dapat? Jadi rasa ingin tahu, Rasa ingin tahu yang harus ya, terus. yang terus sehingga kita mengasah diri. Bukan kepo, ngapain sih dia dapat 1 juta follower? Misalnya contoh gitu ya, bukan Iya, betul, bukan betul. rasa ingin memiliki punya orang Iya, lain, tapi gimana kok dia bisa? Saya belum bisa. Saya belum bisa, bukan saya nggak bisa, saya belum bisa. iya, Nah, ini yang harus digagas terus. Nah, kembali lagi kepada ini permasalahan tadi, saya bilang pemerintah belum serius. iya, Ini baru betul. satu pertanyaan begitu. Iya, betul, Udah ngomong. pertanyaan masih banyak nih. Ya kan? Karena pemerintah belum serius, belum Iya, lihat itu. Menurut saya akan terlambat kalau pemerintah tidak segera melihat ini. iya, Jadi yang dilihat itu hanya hari ini adalah kerugian negara. betul. Misalnya korupsi saja. Oke, korupsi ada kejahatan yang extraordinary. Iya, Terus ada keterlambatan pembayaran pajak pajak. sehingga negara rugi sekian. Ada tanker tenggelam maka negara Iya, akan rugi sekian. Tapi nggak dipikir bahwa kita akan ada ledakan penduduk. Saya nggak suka ngomong bonus demografi iya, karena bonus demografi itu kesannya bonus gitu ya. iya, betul. Padahal kita nggak tahu itu bonus atau masalah gitu ya kan. Iya, Jadi saya percaya bahwa ada ledakan penduduk di tahun ini sampai tahun 2030. Kita bisa punya sekitar hari ini 280 juta, bisa up to 320 sampai 350 juta sampai dengan 2035. Negara-negara dengan ledakan penduduk sebenarnya atau disebut dengan bonus demografi, sebenarnya pada saat itu negara-negara tersebut punya kesempatan untuk menjadi negara naik tingkat. oh, Tapi iya, dengan catatan semua di sekitarnya itu berjalan sesuai dengan yang ada standarnya, minimumnya iya, gitu. betul. Bisa tapi gitu loh. Iya, Bisa besar tapi tapi gitu loh. pengelolaan SDM-nya mungkin ya. Exactly, benar Hasna. Jadi kalau enggak, nah itu tadi. Itu malah akan jadi permasalahan utama. Pemerintah harus pusing gimana caranya Mengelola banyaknya. mulutnya tuh 80 juta tambahan dikasih makan gimana caranya kan gitu. Betul. Sekarang udah pusing, nanti Ditambah lagi. tambah lagi gitu ya kan. Belum lagi mengelola ya SDM yang tidak produktif dan akhirnya menjadi beban negara. Ya, betul. Nah, kalau misalnya dengan tadi kemampuan riset yang semakin rendah, ya kan gitu kan, Ya, analisa yang semakin rendah, kemampuan logik yang tidak rendah, yang tidak tinggi atau rendah, kan ini sebenarnya permasalahan besar di Indonesia, iya. kan begitu. Jadi pemerintah sadar nggak dengan ini? Mau nggak kalau sadar, yuk kita tahu, iya tahu. Pilihannya kalau tahu mau kerjain Kerjain atau nggak atau mau kan gitu ya kan. Iya, Kalau betul. misalnya kan ada dua kalau manusia ini, Iya. tahu dan nggak tahu dan mau. Iya, Ya saya ini tahu. Ya kalau tahu kerjakan. Kan ada yang tahu tapi nggak tahu nggak mau. nggak mau ngerjain. Itu kira-kira. Jadi pemerintah hari ini kita nih merasa pemerintah belum serius menyikapi permasalahan-permasalahan Yang terlihat kecil mungkin ya, Iya. tapi dampaknya itu. ya dampaknya nanti 5-10 tahun 20 tahun ke depan Iya. begitu.
Misalnya tadi masalah kebocoran data. Negara sudah kami ya, DPR RI dan pemerintah sudah membuat undang-undang perlindungan data pribadi. Iya. Tapi perlindungan data pribadi itu nggak bisa berdiri sendiri. Ya pasti. Harus ada peraturan peraturan pemerintahnya di bawahnya untuk membentuk sebuah badan yang menjadi wasitnya. Namanya Badan Pengelola Badan Perlindungan Data Pribadi. Kenapa? Ya itu seperti badan yang akan mengawasi. Jadi kita ulang lagi. Permasalahan dari perlindungan data pribadi ini adalah proses mengumpulkannya, menggunakannya, dan menyimpannya. Kan? Iya. Mengumpulkannya harus ada konsen. Iya. Saya mau menggunakan data Anda untuk begini, boleh atau iya atau tidak, kan gitu kan? Betul. Harus ada konsen. Jadi nggak boleh sembarangan ngambil dan juga ngambil. Oke. Menggunakannya, saya memberikan kepada sebuah bank, ya kan? Nasabah dong. Iya betul. Tapi bank ini kerjasama dengan sebuah perusahaan asuransi. Iya. Tiba-tiba kita dihubungin oleh perusahaan asuransi yang terhubung sama bank ini, boleh apa enggak? Nggak boleh, harusnya lewat banknya dulu. Dia banknya harus tanya kan. Iya. Saya memberikan ini kepada perusahaan asuransi teman saya, boleh apa enggak? Tetap itu namanya consent. Jadi harus ada jawaban dari saya sebagai si pemilik data. Saya kan pemilik data pribadi saya. Iya. Kalau Hasna ini misalnya sebuah pengelola data. Iya betul. Nah, sebagai pengelola. Terakhir menyimpannya. Nah menyimpannya harus dengan teknologi terkini, ya kan, ada ISO yang harus diikuti, ada aturan dari BSSN, ada aturan dari Komdigi, itu harus diikuti. Nah, terus ada yang namanya Data Protection Officer. Jadi ada orangnya tuh yang bekerja sebagai pelindung data. Jadi dia punya tanggung jawab besar. Nah ini mengerikan nih buat nanti yang bekerja sebagai bagian data officer tadi kan, data protection officer. Mereka takut nanti mereka yang simpen, mereka yang lalai sedikit, mereka bisa kena hukuman. Gitu. Iya. Nah tapi akhirnya kita mau ini bukan di orangnya, tapi akan ada di institusinya. Jadi nggak sembarang. Nanti akan dilihat siapa yang paling menjadi masalah. Apakah perusahaan dengan lalai ya memberikan update dari sebuah teknologi atau memang officernya yang lalai dalam menyampaikan. Jadi betul. Perlindungan data itu udah sampai sebegitunya kita buat sebenarnya. Tapi itu harus dijalankan oleh sebuah badan yang independen. Iya, karena pastinya banyak juga ya urusan kalau semisal dipegang sama yang memang udah ada kegiatan juga gitu. Misalnya nih, katanya Komdigi sendiri mau bikin. Komdigi kalau ada kebocoran data misalnya di Kementerian Tenaga Kerja, kira-kira Komdigi akan menyangsi apa enggak? Dikasih sanksi enggak tuh? Kementerian Tenaga Kerja sama Komdigi kan gitu kan? Udah temennya sudah babaturan kan gitu ya. Makanya kita bilang nggak bisa Pak, itu namanya jeruk makan jeruk, ya kan? Nggak mungkin nanti ada sesama pemerintahan akan memberikan sanksi. Iya. Makanya yang bisa memberikan sanksi itu adalah sebuah badan yang independen. Kita mau dia sekuat KPK misalnya, atau OJK gitu kan. Jadi punya independensi yang cukup tinggi, sehingga kalau nanti memberikan pengarahan, sosialisasi dia punya secara netralitasnya juga mungkin terjamin. Kan gitu. Betul, ya kan. Jadi badan ini berdiri sama tinggi dengan otoritas-otoritas yang akan diatur. Yang lebih susah diatur kan otoritas pemerintah kan gitu ya betul, kan. Jadi misalnya badan ini nanti di bawah menteri, mungkin dirjen, jadi eselon 2 atau eselon 1. Sementara yang dia akan awasi nanti akan menteri di sebelah sana. Loh lebih tinggi, ya kan mana mungkin. Susah kan? Makanya kita minta badan ini jadi berdiri. Nah, independensi badan pengawas badan pengelola Badan Perlindungan Data Pribadi ini diharapkan akan selesai tahun ini. Nah, itu adalah salah satu niat kalau saya bilang bahwa negara sudah cukup serius melihat mengenai bagaimana kebocoran data ini harus dikawal. Bagaimana data pribadi, bukan kebocoran data, bagaimana data pribadi manusia, warga negara Indonesia itu harus dikawal dengan baik. Gitu. Ya, betul Pak. Sementara, ini belum selesai, ada satu lagi. Sementara
Presiden Prabowo dalam perjanjian dengan Amerika kemarin Iya, memberikan akses tersebut kepada Amerika. iya betul. Kami di DPR nanti akan meminta kementerian terkait untuk menyampaikan kenapa pemerintah menandatangani kerjasama pengalihan data. Data apa yang dialihkan? Iya betul. Bagaimana Harus ada caranya? Harus ada kejelasannya. Karena kalau tidak, itu melanggar undang-undang yang kita buat sendiri. Iya betul. Jadi presiden menandatangani undang-undang tersebut dan melanggar undang-undang tersebut. Kita sudah mau melindungi data Indonesia. Mau presiden memberikan ini cuma-cuma kepada negara lain, kan gitu. Iya betul. Ya kan? Ya. Itu nanti jadi catatan sendiri. Iya. Oke Bapak, terima kasih banyak. Cukup dagingnya ini untuk pembahasannya. Baru satu pertanyaan tadi. Baru satu pertanyaan. Oke, selanjutnya. Dalam keseharian Bapak sendiri nih, apakah Bapak pernah merasakan langsung tantangan atau ancaman digital? Bagaimana Bapak menjaga keamanan data pribadi dan informasi penting di tengah aktivitas yang sangat terbuka mungkin di muka publik ini? Ya, memang saya mengaku salah. Kami lemah di urusan, di generasi kami lemah urusan digital ini gitu kan. Iya. Mungkin kami juga kurang apik, kayak misalnya mengganti password mungkin. Aduh. Kita coba waktu itu ya, lupa betul. Jadi lupa nih. Harus lupa password, ya kan, bolak-balik gitu ya. Akhirnya males. Iya. Ada kejadian? Ada. Facebook saya hilang. Oh, terus bagaimana Pak untuk mengatasinya? Twitter saya hilang. Kalau Facebook saya hilang kan? Kalau Twitter saya mungkin, Twitter saya hilang. Oh iya. Ya kan? Bukan Facebook. Twitter saya hilang. Saya udah males. Ya kan, gitu. Apa itu diadukan atau apa gitu. Tiba-tiba nol followernya kan gitu kan. Oh iya. Saya nggak ngerti lah ya. Udah. Terserah kan gitu ya kan. Nggak mau pusing saya kan. Iya. Saya memang nggak hidup untuk follower kan gitu. Yang kedua, pernah berbelanja melalui Instagram ditipu. Ya. Oh iya Ya pasti kan? banyak banget nih. Saya tertipu, istri saya tertipu. Ya kan gitu. Ya. Jadi saya pikir loh, ini ada produk kok cukup menarik, kok harganya agak miring ya ini. Coba deh. Jadi kita kirim waktu itu. Nggak nyampe itu barang. Istri saya mau membelikan saya hadiah. Ya. Anak anjing gitu ya. Ya. Yang saya senang. Dikirim, udah dikirim. Nggak nyampe nih. Masih minta tambahan lagi uang kirimnya. Ada masalah di ini tempat pengiriman, bisa nggak kirim tambahan lagi? Oh, gitu baru ngadu ke saya. Waduh. Iya. Kita udah pernah dan saya sudah menyampaikan kepada Meta Group waktu itu. Iya. Tanggung jawab kalian mana? Karena itu yang kita beli adalah akun berbayar, akun Iya, yang betul. ada ad gitu ya kan? Iya. Artinya ini nggak pernah terjadi di lembaga penyiaran tradisional seperti TV, kan gitu kan, nggak ada TV bilang, tahu dibohongin sama iklan gitu kan, wah terus ngirimin duit, nggak pernah tuh. Jadi iklan terverifikasi, di radio juga iklan yang membuat ini terverifikasi kan gitu kan, jadi nggak ada tuh iklan tidak terverifikasi gitu kan. Nah saya nggak ngerti caranya, akhirnya kayaknya mereka lepas tangan aja, yang penting orang bayar iklan kan, kan jelek banget tuh, nggak punya tanggung jawab terhadap apa yang mereka tayangkan. Nah, ini adalah salah satu contoh yang kita mau kejar. Kenapa mereka hanya bilang kan kami platform, kami kan cuma meja, makanannya kan yang isi orang lain. Kok kami yang harus tanggung jawab sama makanannya? Ya kalau nggak ada mejanya nggak ada makanan itu di situ kan begitu. Iya betul. Ya, kan? Ya, orang nggak akan makan di situ kalau mejanya nggak ada. Artinya tetap harus ikut bertanggung jawab juga. Harus ada syarat dan ketentuan mungkin ketika mau menampilkan sesuatu ataupun menayangkan sesuatu. Ada nggak syarat dan ketentuannya mereka? Nggak ada, langsung. Oh, ada tapi kurang sih untuk verifikasinya. Tapi hanya untuk mereka saja. Ya, jadi betul. mereka yang menentukan syarat ketentuan hanya mereka. Gitu. Iya. Mereka nggak memikirkan syarat ketentuan untuk masyarakat yang menikmatinya. Iya betul. Benar kan? Harusnya syarat ketentuan itu juga dia pakai untuk orang yang bawa duit. Iya. Syarat ketentuannya kamu saya cek
perusahaan kamu, Iya. pembukuannya, ya kan, sudah 5 tahun, terdaftar di BPOM atau apapun itu gitu kan. Jadi nggak ada tuh. Ini nggak ada. Orang pasang iklan, oke. Ada yang iklan, ada yang ketipu, oh sorry, gitu ya kan kira-kira gitu ya. Iya, betul. Nggak ada tanggung jawab sama sekali. Nah, berangkat dari situ, ini saya, ya kan, Iya. yang sudah sekolah, merasa literasi digital bagus, ya kan. Iya, betul. Berapa lagi orang yang ketipu di luar saya ini? Mungkin lebih banyak ya. Lebih banyak. Iya kan, yang jual jam tangan mewah, ya kan, Iya. yang jual tas mewah, ya kan, yang pengen beli barang harga miring lah pokoknya gitu ya kan, macam-macam kan. Ada yang punya budget 100.000 buat mau beli harga 30.000, ada yang mau beli barang 100 juta pengen miring ke harga 10 juta kan begitu, Iya, betul. macam-macam kelasnya, tapi sama-sama mau cari harga murah, harga miring lah, harga murah banget. Ya itu tadi. Ini adalah beberapa kejahatan-kejahatan lama yang sudah terjadi dan belum ada penanganan sampai tuntasnya. Itu Iya. masih terjadi belakangan ini. Oke, Bapak. Diskusi ini mungkin saya bisa menyadari bahwa keamanan digital itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab individu juga. Karena mungkin pemerintah sudah berupaya, tapi dari individunya mungkin yang masih kurang gitu untuk menyadari hal itu. Nah, sebagai pelajar, kami juga sering fokus pada skill teknologi saja, tapi mungkin lupa pada etika dan juga keamanan penggunaannya. Diskusi hari ini membuka perspektif bahwa menjadi generasi produktif di dunia digital harus dibarengi dengan kesadaran dan juga tanggung jawab dari individu itu sendiri. Kemudian, dari saya mungkin mengucapkan terima kasih banyak Bapak atas insight dan juga penjelasan yang cukup mungkin sebelumnya saya belum tahu nih, tapi dari Bapak sendiri sudah dijelaskan gitu. Yang sangat membuka wawasan kami semua. Semoga perbincangan hari ini menjadi pengingat bahwa di balik kemudahan teknologi ada tanggung jawab besar untuk menjaga privasi dan juga keamanan data kita sendiri. Nah, untuk saat ini mungkin Bapak ada kalimat penutup gitu untuk saat ini. Saya cuma nitip Pesan. buat teman-teman Medika apa namanya? Medika Commerce. Medika Commerce. Ya, jadi gali terus rasa ingin tahu kalian. Ya, jangan pernah berhenti. Apa yang kalian punya hari ini, mungkin 2 tahun lagi rasanya kok kurang ya gitu ya. Iya. Nah, setiap ada perkembangan baru, setiap hal baru, jangan ragu-ragu untuk menambah kompetensi diri dengan berbagai macam hal. Jangan cepat puas dengan apa yang kamu punya hari ini. Sehingga dengan tadi pemikiran tidak cepat puas, berpikir kritis, kalian bukan cuma hanya akan jadi orang yang selamat di dunia digital ini, tapi kalian bisa menggunakan dunia digital itu untuk kemanfaat pribadi dan kemudian terakhir bermanfaat buat banyak orang. Yang lain juga. Gitu. Wah, terima kasih banyak. Semoga perbincangan kita hari ini bisa menjadi pengingat bahwa di balik kemudahan ini ada tanggung jawab. Untuk seluruh Medika Commerce, mari kita jadi generasi yang bukan hanya cakap digital, tetapi juga bijak dalam kesadaran privasi kita sendiri. Saya, Hasna Rahmawadani, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Medcast berikutnya. Tetap cerdas, tetap aman, dan tetap produktif di dunia digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.